wabarakatuh. Kembali lagi di program Research and Education, tentunya bersama saya Syarifah Ainal. Nah, seperti biasa pemirsa ya, kalau sudah di program ini pastinya akan ada banyak dosen-dosen ya yang akan kita undang di sini. Dan tentunya untuk hari ini ya sudah kita undang juga Bapak Zalfi, yaitu salah satu dosen juga di Universitas Indonesia dan juga Ketua Prodi dari program studi Sistem Informasi. Nah, selamat datang Bapak Zalfi ya, sudah hadir ke studio kita. Nah, mungkin pemirsa yang ada di rumah juga penasaran mungkin dari Bapaknya sendiri, mungkin S1-nya di mana, bagaimana biografi pendidikannya. Silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Zalfi Ardian. Untuk basic keilmuan mungkin saya lebih kepada pengembangan sistem engineering, developer untuk mengembang beberapa software aplikasi juga. Dan kebetulan juga di Universitas Budi Indonesia ini saya mengasuh beberapa mata kuliah seperti algoritma, terus juga pemrograman mobile, dan juga untuk pengembangan dan perancangan sistem informasi. Iya. Dan pengembangan aplikasi itu berbasis Android dan juga berbasis desktop dan berbasis web juga sih. Jadi untuk pengembangan aplikasi sedikit lebih luas. Oke, berarti itu mungkin juga di bidang keilmuannya berarti itu ya? Ya, kalau bidang keilmuan lebih kepada software engineering sih sebenarnya, fokusnya pada itu karena itu juga basic dari awal saya tesis dulu ya, penelitian juga lebih mantap dari sana. Oke, berarti Bapak ini alumni dari kampus mana sih kalau kita boleh tahu nih? Oh, alumni saya S2-nya merupakan alumni dari Universitas Gadjah Mada di UGM, ya, Yogyakarta. S1-nya kebetulan nih S1-nya saya merupakan alumni dari Universitas Budi Indonesia. Oke, luar biasa sekali ya. Ternyata alumni sini juga Iya. ya Bapak ya. Dan tadi kita juga mau tahu ya topik utama nih Pak dari tesis Bapak yang dulu. Nah, kalau fokus untuk riset dulu itu saya lebih kepada augmented reality ya. Jadi augmented reality ini penggabungan visual menjadi reality ya. Jadi beberapa objek 3D, 3 dimensi, yang sebelumnya itu virtual dirubah menjadi konsep reality. Tapi saya kemarin tuh penerapannya pada saat tesis itu lebih kepada sebagai media translator bahasa Aceh. Jadi dengan mengkonversi image menjadi teks, lalu secara otomatis kamera akan melakukan translator untuk bahasa Aceh ke bahasa Indonesia. Itu tahun 2014 ya, tahun 2014. Berarti bahasa biasa kan bahasa Inggris ya kalau translator gitu ya. Kalau ini ada bahasa Aceh ya. Ini fokus pada bahasa Aceh ya. Karena pada saat itu memang konsep augmented reality untuk diterapkan kepada media translator masih sangat minim ya pada tahun itu ya. Jadi saya mengambil ide itu karena ya kan pada saat itu baru bisa kita bilang lah pasca tsunami itu banyak pendatang ya Aceh ya, jadi nggak tahu bahasa Aceh dan kita beberapa kayak baliho, kayak papan pengumuman itu kan menggunakan bahasa Aceh, jadi mereka bisa menggunakan aplikasi ini. Oke, jadi kalau misalnya memang ada turis gitu ya datang ke Aceh, bisa jadi itu pas lihat bisa langsung searching bahasa Aceh ya. Luar biasa sekali ya, sangat membantu pastinya ya, tidak hanya masyarakat Aceh sendiri yang memang mungkin belum mahir dengan bahasa Aceh, tapi masyarakat luar juga bisa ya. Dan sekarang kan basicnya sebagai dosen juga ya, profesinya sebagai dosen juga. Ada nggak sih minat yang lain kenapa pilih dosen begitu? Wah, ini pertanyaan yang gimana? Pribadi sebenarnya. Okay. Jadi kenapa pilih dosen? Sebenarnya sih nggak niat sebenarnya awalnya, dan mungkin saya yakin sih banyak beberapa dosen juga seperti itu, awalnya sih nggak niat menjadi dosen. Tapi mulai muncul itu ketika saya kuliah semester 1, semester 2 itu. Jadi waktu semester 1, semester 2 itu kan waktu itu kan masih banyak NGO ya. Banyak NGO di Aceh pasca tsunami. Lalu saya bekerja salah satu NGO Mercy USA, bergerak di bidang pendidikan, terus di situ mengajar anak-anak SD, SMP, lalu mulai tergerak untuk jadi pengajar. Ternyata seru jadi pengajar, itu seru ya. Jadi kok cita-cita SMA nggak ada gitu. Mengajar waktu itu mengajar IT sih, mengajar IT untuk anak-anak anak-anak kurang mampu, anak-anak yatim piatu, mengajar tentang bagaimana menerapkan teknologi menggunakan komputer gitu. Dan itu berlanjut sampai kuliah semester 3 saya menjadi asisten dosen, terus semester 4 juga saya pernah menggantikan dosen untuk mengajar di salah satu kampus di Aceh juga. Dan itu mulai tertarik, wah ini menarik sih. Jadi pas diterima di Budiah, terus langsung mengembangkan minatnya,
mengembangkan karir sebagai akademisi, sebagai dosen, dan menikmati sih akhirnya lama-lama mulai menemukan kepercayaan diri untuk tampil ya sebagai dosen. Tapi kok minat awal sebenarnya nggak ada sih. Nggak ada ya, tapi sekarang akhirnya bercita-cita jadi dosen itu sudah terlaksana ya mungkin. Yang dulunya mungkin tidak pernah terpikirkan gitu. Oke, pernah nggak sih maunya jadi ini aja nih dulu gitu? Pernah cita yang lain gitu selain pernah sih dulu, bahkan ketika menggeluti bidang IT, bidang IT ini malah lebih pengen jadi sebagai pengembang aplikasi aja gitu ya, terima project atau bahkan mau membangun perusahaan sendiri ya. Itu masih cita-cita sampai sekarang tuh. Membangun perusahaan sendiri untuk bergerak di bidang IT ya, untuk pengembang aplikasi itu, dan itu sih masih tahap awal udah mengarah ke sana. Tapi karir sebagai dosen mungkin tidak akan ditinggalkan ya, karena ini juga sebentuk dedikasi ya sebagai di bidang pendidikan. Terus berlanjut ya pasti untuk profesi dosen ya. Dan sekarang udah jadi dosen, bagaimana sih rasanya gitu udah menjadi seorang dosen yang bahkan sudah dipercayai semua mahasiswa gitu? Rasanya nih ya, menjadi seorang dosen ya. Pertama sih ngerasa senang, ngerasa bangga, dan orang tua juga merasa wah, anak-anaknya ini mulai menemukan tempatnya ya, karena dulu itu kan saya termasuk sedikit pemalu ya untuk tampil, untuk diri. Jadi begitu menjadi dosen ini wah seperti ternyata sih kita, nah itu kadang-kadang kan kita ini ya belum menemukan passion kita ya. Karena kan di dalam karir kan seperti itu ya, kita nggak menemukan passion kita, jadi merasa bahwa kerjaan membosankan, kerjaan tidak mengenakan. Kenapa? Karena kita tidak menemukan passion kita di tempat kerja kita gitu. Nah, ketika saya menjadi dosen, saya menemukan itu gitu. Jadi kalau misalnya ditanya gimana sih perasaan menjadi dosen, dia ngerasa bahwa ya ini memang seperti pekerjaan yang menyenangkan karena kita mengenal banyak orang. Bahkan dalam beberapa tahun menjadi dosen ini yang lebih membuat saya merasa menyenangkan menjadi dosen itu adalah kita lebih banyak dikenal orang gitu ya kan. Ada mahasiswa, ada orang tuanya, dan kita juga dalam segi ilmu sosial juga lebih menyenangkan. Nah satu lagi, untuk mengembangkan keilmuan, menjadi dosen itu merupakan salah satu cara untuk menemukan wadah yang baik, di mana kita dituntut untuk melakukan penelitian ya. Jadi kalau misalkan kita memegang satu keilmuan dengan menjadi seorang dosen, itu bisa benar-benar mengembangkan potensi kita, karena kita memang dituntut untuk tridharma perguruan tinggi ya, salah satunya adalah penelitian dan pengabdian masyarakat. Iya pastinya, pasti jadi ladang pahala juga ya, itu juga ya kepada masyarakat yang pasti ada mahasiswa juga dan banyak profesi dan juga latar belakang. Dan tentunya Bapak kalau misalnya menurut Bapak nih ya, bagaimana sih Bapak melihat pola pendidikan di zaman sekarang? Nah ini menarik nih, pola pendidikan zaman sekarang ini ya. Ini saya akan mengaitkan dalam bidang teknologi pastinya, karena zaman saya dulu nih, pada saat saya kuliah dulu ya, dulu itu soal jauh kali ya, tahun 2000 berapa, 2005 kan. Waktu itu kan nggak seperti saat ini ya. Saat ini tuh apabila mahasiswa ingin mencari satu keilmuan, satu materi atau mereka bisa searching online. Jadi pendidikan saat ini bisa dikatakan bahwa mahasiswa ya atau siswa itu jika ingin tahu satu keilmuan itu tinggal menggunakan media online aja, langsung cari di Google itu semua ada. Nah cuma masalahnya adalah Google ini kan benda mati nih, jadi dia tidak bisa memilah mana yang benar, mana yang salah. Nah tugas dosen kita di sini adalah bagaimana mengarahkan anak-anak bahwa ini loh jalan yang sebenarnya, ini loh kalau kamu punya ilmu kamu harus kesini gitu. Tapi kalau misalkan mereka lebih giat ya, bisa jadi mereka bisa lebih pintar daripada dosennya. Mereka bisa lebih tahu bahwa, bahkan saya akui bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini sering kali tuh mahasiswa tuh, Pak ini gini ya, ini karena mereka udah duluan baca daripada saya. Bahkan Pak itu software itu nggak pakai lagi sekarang, untuk software untuk pengembangan Android udah menggunakan aplikasi ini ya. Justru kadang-kadang kita lebih sharing gitu. Nah tapi si anak kadang kan tahu membuatnya, tapi nggak tahu ini buatnya bagusnya, idenya buat apa sih, idenya dikembangkan kemana. Nah dosen lah itu mengarahkan untuk melihat potensi anak-anak, idenya itu kita bawa kemana. Dan tentunya dikaitkan dengan pola mengajar Bapak ini yang seperti apa? Itu kan pola pendidikan yang Bagaimana dengan pola mengajar Bapak?
Kalau pola mengajar mungkin nggak jauh beda ya sama dosen-dosen lain. Tapi kalau saya sih lebih kepada oke, kita kan bidangnya teknologi, ayo kita sama-sama lihat permasalahannya. Jadi saya itu jarang kok di kelas itu cuma kasih teori ya. Saya sering lempar permasalahan sih. Misalkan ini ada masalah nih, kira-kira solusinya kita buat apa gitu. Jadi kita lebih bagaimana cara membuka wawasan anak-anak. Karena kalau sekedar teori, anak-anak tuh bisa dapat di laptop mereka bisa dapat di media online mereka gitu. Tapi kalau misalkan bagaimana sih penerapan untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, makanya sering saya kalau misalkan mengajar itu lempar permasalahan dulu. Misalkan kita ngebahas tentang satu teknologi tentang penggunaan Android lah misalkan atau media sosial gitu kan. Terus kita kan sering tuh terjadi permasalahan saat ini, misalkan bagaimana menerapkan media sosial di masyarakat gitu. Nah, kita bisa mengarahkan kalau kalian buat aplikasi bagus ya buat yang seperti ini, atau untuk misalkan buat suatu software untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi kita lebih kepada bagaimana melihat permasalahan yang ada di lapangan. Iya, luar biasa sekali memang Bapak Dalvidi, seperti yang pemirsa sudah dengarkan tadi, bahwasannya pola mengajarnya cukup menarik sekali ya, dimana bukan hanya teori tapi juga praktek dan juga informasi-informasi dari luar itu juga langsung diberikan oleh mahasiswa itu sendiri. Nah pemirsa, pastinya menarik sekali pembahasan kita hari ini dengan Bapak Dalvi ya, selaku Ketua Prodi Sistem Informasi. Luar biasa sekali bagaimana sistem pembelajarannya. Tapi setelah yang satu ini kita akan mengupas dan juga mengulik lagi tentunya research dan dedication dari Bapak Dalvi ini sendiri. Jangan kemana-mana, tetap di program Research and Education.